Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lutfiah Mutmainnah dengan NIM 12440600082. Kelas 2C, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan Al-Quran, yaitu surat At-Toha ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim, shadaqallahul 'azim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab diturunkannya ayat ini. Ibnu Marwaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW ketika awal-awal mula turunkannya wahyu atau diberikannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau itu selalu menahan kakinya atau selalu berjinjit. Nah, lalu turunlah ayat ini, yaitu Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, yang memiliki arti Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah. Nah, lalu ada juga Abd bin Humaid dalam tafsirnya dari Ar-Rabai bin Anas, beliau juga berkata bahwasanya dahulu kala Rasulullah SAW itu selalu mengangkat kakinya itu secara bergantian agar dapat berdiri di atas masing-masing kaki. Nah, lalu turunlah juga ayat ini. Nah, dari kedua riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya dahulu kala Rasulullah itu ketika awal-awal diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu selalu mengangkat kakinya, berjinjit, dan juga saling bergantian menahan kaki itu. Di situ itu menunjukkan kegigihan dan kesemangatan Rasulullah dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi karena ini menyulitkan dirinya, maka turunlah ayat ini, yaitu At-Toha ayat 1 dan 2. Nah, lalu yang terakhir itu ada Ibnu Marwaid dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas juga berkata, dahulu itu orang-orang itu berkata, orang itu menyusahkan dirinya karena Tuhannya. Nah, karena adanya statement atau adanya argumen dari orang-orang yang melihat Nabi Muhammad ketika dahulu itu kesusahan, mereka itu orang-orang itu berkata bahwasanya beliau itu, Nabi Muhammad itu disusahkan karena Tuhannya. Nah, agar meluruskan statement ini dan akan juga tidak menyusahkan Nabi Muhammad karena semangat dan kegigihannya, maka diturunkanlah ayat ini dengan maksud dan tujuan yang sama seperti awal, yaitu untuk memberitahukan bahwa Al-Quran ini bukan untuk menyulitkan atau menyusahkan hambanya, tetapi hanya sebagai peringatan dan juga petunjuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ayat ini dari aspek makiyah dan madaniyah. Nah, ayat ini yaitu At-Toha ayat 1-4 ini termasuk ke dalam ayat makiyah. Mengapa demikian? Karena ayat ini itu diturunkan sebelum hijrah, yaitu ketika di Mekah. Nah, dan dari segi bahasa, ayat-ayat ini juga memiliki makna-makna yang jelas, makna-makna yang singkat, padat. Seperti kita lihat bahwa ayat-ayatnya juga pendek-pendek. Nah, itu tuh termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dan ayat ini juga cocok untuk dijadikan tahap awal untuk berdakwah. Nah, jadi ayat ini itu merupakan ayat Makkiyah. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan dari aspek segi muhkam dan mutasyabih. Nah, dari At-Toha ini, khususnya itu dari ayat 1-4, ayat satunya itu merupakan ayat mutasyabih. Mengapa demikian? Karena Toha ini, ayat 1 ini adalah
huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang ada di awal-awal surat. Nah, mengapa ini termasuk dalam mutasyabih? Karena ayat ini itu tidak memiliki makna yang jelas dan hanya Allah yang tahu arti dari ayat ini, tidak memiliki kejelasan arti. Sedangkan 3 ayat selanjutnya, yaitu ayat 2, 3, dan 4 itu merupakan ayat muhkam. Mengapa demikian? Karena ketiga ayat itu memiliki makna yang tegas dan juga jelas. Bisa kita lihat dari artinya bahwa artinya itu langsung pada pokoknya dan kita juga sekali membaca itu mengerti. Dan ayat ini itu bukan yang multitafsir. Maksudnya multitafsir itu bukan yang harus dikaji dalam beberapa tafsiran, yang harus ditelaah, yang harus ditafsirkan berulang-ulang kali. Mengapa bisa dibilang tegas dan juga jelas? Karena ketika kita membaca ayat ini, kita itu langsung paham Allah itu ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan kalian dan juga hanya untuk peringatan. Nah, dan diperjelas lagi dengan ayat keempat, yaitu yang memiliki makna bahwasanya Allah itu yang menciptakan bumi dan langit. Nah, dari ketiga makna tersebut, kita sudah tahu sekali kita membaca dan kita paham, tidak perlu kita menafsirkannya lagi agar kita bisa memahami makna dari ayat tersebut. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Saya menjelaskan 3 aspek dari ayat tersebut, yaitu bab turunnya Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah, serta muhkam dan mutasyabih. Ya. Intinya, At-Toha ayat 1-4 ini merupakan ayat Makkiyah. Tetapi ayat pertamanya itu adalah ayat mutasyabih dan ayat 2, 3, dan 4-nya itu merupakan ayat muhkam, yaitu yang memiliki makna yang jelas dan tegas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.